Teng Huayuan menampar tasnya memegang dan pedang raksasa terbang keluar. Pedang itu terlihat sangat kuno. Dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah segar. Seluruh tubuhnya tampak lebih lemah setelahnya, tetapi pedang besar itu mulai bersinar dan terbang ke arah Wang Lin seperti kilat. Mata Wang Lin menyala. Saat pedang raksasa itu terbang, jireamnya bergerak. Serangkaian baut kilat merah melesat keluar dan mengelilingi pedang dalam sekejap. Setelah serangkaian suara pecah, pedang raksasa itu perlahan-lahan hancur. Pada akhirnya, jiream sudah habis dan pedang raksasa itu berubah menjadi debu. Wang Lin meraih tasnya yang dipegang dan mengeluarkan beberapa Naschen Souls yang ia dapatkan dari anggota keluarga Teng. Dia mengonsumsinya untuk dengan cepat memulihkan energi yang terpakai. Teng Huayuan menatap dengan bingung kemana pedang itu menghilang. Seluruh orangnya tiba-tiba menjadi lebih tua. Wang Lin membentuk segel dengan tangan kanannya. Dia menekannya di dahinya dan iblis Suliguo dan iblis ketiga dengan cepat terbang keluar. Di bawah perintah Wang Lin, mereka mengeluarkan raungan yang bersemangat dan menyerbu anggota keluarga Teng. Dalam sekejap mata, beberapa orang lagi menjerit dengan sedih ketika mereka mati. Setiap teriakan menyebabkan tubuh Teng Huayuan bergetar. Apakah kamu akan berbicara? Suara Wang Lin sedingin es. Teng Huayuan mengambil napas dalam-dalam dan menutup matanya. Wajah Wang Lin tidak memiliki ekspresi. Dia bahkan tidak melihat Teng Huayuan ketika tangannya membentuk segel dan dia mengirim batasan. Pembatasan yang mengelilingi Teng Family City perlahan menyusut. Orang-orang yang berhasil sampai ke tepi pembatasan memandangnya dengan putus asa. Ketika mereka melihat dinding mendekat, anggota keluarga Teng terpecah menjadi dua kelompok. Satu kelompok benar-benar menyerah sementara mata orang-orang di kelompok lain menjadi merah dan mereka menyerang Wang Lin dengan harta sihir mereka seperti ngengat ke api. Semakin banyak anggota keluarga Teng yang dibebankan ke Wang Lin. Namun, setiap kali mereka berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin, mereka akan dihantam oleh batasan. Tubuh mereka akan meledak, menciptakan hujan darah yang jatuh ke tanah. Teriakan menyedihkan keluarganya memasuki telinga Teng Huayuan. Tubuhnya gemetar hebat dan hatinya dipenuhi duka. Dia ingin menolak, tetapi bahkan harta sihir yang diberikan oleh negara kultivasi peringkat tinggi tidak ada gunanya. Penampilan Teng Huayuan menjadi lebih tua. Dia tidak lagi memiliki kulit agung yang pernah dimilikinya. Satu-satunya yang tersisa adalah seorang lelaki tua yang tidak bisa melakukan apa-apa ketika dia melihat keluarganya mati. Aku akan berbicara. Teng Huayuan mengungkapkan kebencian yang mendalam di matanya saat dia melihat Wang Lin dan berkata, kata demi kata, karena keluarga Teng aku telah bertemu dengan bencana seperti itu, maka tidak ada orang lain juga harus berpikir untuk pergi. Saat itu, Gao Qiming dari sekte Piao Miao yang menggunakan keterampilan perhitungan surga untuk membantu aku menemukan keluarga Wang. Itu dia. Pergi temukan dia. Dia adalah leluhur pertama dari sekte Piao Miao. Kata-katanya adalah hukum di sekte Piao Miao. Gao Qiming. Wang Lin menatap Teng Huayuan. Tidak masalah apakah Teng Huayuan berbohong atau tidak. Wang Lin ingat nama ini. Melihat Teng Huayuan, tatapan Wang Lin tiba-tiba bergeser ke kejauhan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melambaikan tangannya dan pembatasan yang perlahan menyusut tiba-tiba mulai menutup lebih cepat. Ia berpindah dari 10.000 kilometer menjadi hanya beberapa kilometer dalam sekejap. Selama proses itu, orang-orang yang mati bahkan tidak bisa mengeluarkan teriakan. Pada saat yang sama, kepala-kepala itu terbang satu persatu karena pengaruh kekuatan misterius dan mendarat di menara kepala. Menara itu sekarang sangat tinggi, menyentuh langit. Pada titik ini, semua orang di keluarga Teng, selain Teng Huayuan, telah meninggal. Di tanah, darah mengalir seperti sungai. Bau darah tebal ada di udara. Sambil menatap dengan kaget pada adegan di depannya, Teng Huayuan tiba-tiba mulai tertawa. Tawanya dipenuhi dengan kesedihan saat dua aliran darah mengalir di pipinya. Wang Lin dengan tenang menatap Teng Huayuan. Setelah waktu yang lama, Teng Huayuan menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya ke arah Wang Lin. Suaranya dipenuhi dengan rasa marah ketika dia berkata, bagus, bagus. Mulai sekarang, dendam antara keluarga Wang kamu dan keluarga Teng aku hilang. Aku membunuh seluruh keluarga kamu dan kamu membunuh keluarga aku. Itu adalah karma, itu benar-benar. Wang Lin, kamu bisa membunuhku sekarang. Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Jarinya memancarkan cahaya keemasan. Dia menggerakkan energi spiritual di tubuhnya untuk berkumpul di ujung jarinya. Tapi tepat pada saat itu, raungan keras datang dari kejauhan. Berhenti! Mendengar suara ini, Teng Huayuan segera mengenali bahwa itu adalah Punanzi. Dia menjadi bersemangat dan tahu bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk hidup hari ini. Tatapannya terhadap Wang Lin sekarang dipenuhi dengan niat membunuh. Keinginannya untuk hidup tiba-tiba muncul. Jika dia memiliki kesempatan untuk hidup, maka dia tidak akan membiarkan dirinya terbunuh dengan mudah. Dendam apa di antara kedua keluarga itu? Dia hanya mengatakannya karena dia berpikir bahwa dia akan mati pasti. Jika dia selamat hari ini, dia harus menemukan cara untuk mencapai tahap pemutus roh terlepas dari biaya sehingga dia bisa membunuh Wang Lin sekejam mungkin untuk membalas dendam.
Namun, dia berpikir terlalu tinggi Pu Nanzi dan meremehkan Wang Lin. Perasaan ilahi Wang Lin sama kuatnya dengan perasaan ilahi pemecah roh. Bagaimana mungkin dia tidak melihat Pu Nanzi dari jauh dan membiarkan Pu Nanzi menghentikannya? Saat Pu Nanzi muncul, Wang Lin menjentikan cahaya keemasan di jarinya ke dahi Teng Huayuan dan membunuhnya. Itu memang seperti yang dikatakan Teng Huayuan, dendam antara keluarga Teng dan keluarga Wang hilang. Keluarga Teng sekarang benar-benar musnah dari dunia ini. Sosok Pu Nanzi tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia melihat semua darah di tanah, pada tubuh Teng Huayuan, yang wajahnya baru saja mendapat sedikit dorongan untuk hidup, dan akhirnya pada menara kepala. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia hampir tidak ragu untuk membuat segel dengan tangannya. Balok cahaya hijau dan merah keluar dari tasnya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menatap Pu Nanzi dan berkata, "Kamu terlambat." Pu Nanzi memandang Wang Lin. Dia tertegun. Setelah dengan hati-hati memandang Wang Lin, dia berkata, kamu adalah murid dari Heng Yu Sekte." Wang Lin menatap Pu Nanzi dan tanpa sepatah kata pun, ji realmnya melesat keluar. Namun, tepat ketika petir merah tiba di depan Pu Nanzi, lampu hijau dan merah membentuk perisai di depannya. Saat ji real mendarat, dua lampu bersinar terang. Pada akhirnya, kedua lampu berhasil memblokir ji realm, tetapi lampu mereka sangat redup. Ekspresi Pu Nanzi sangat berubah. Tanpa membuang waktu, dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah ke lampu hijau dan merah. Pu Nanzi menunjuk Wang Lin dan berteriak, "Pergi!" Tiba-tiba, lampu hijau dan merah melesat ke depan. Ruang di sekitar mereka robek saat mereka bergerak. Tangan kanan Wang Lin menunjuk dan semua pembatasan pada bendera pembatasan keluar dalam bentuk naga untuk menghentikan kemajuan lampu hijau dan merah. Tapi kualitas lampu hijau dan merah sangat tinggi. Pembatasan hanya mampu memperlambatnya sedikit, tidak menghentikannya. Mata Wang Lin menyala saat ji realmnya muncul lagi. Targetnya bukan lampu hijau dan merah. Itu adalah Pu Nanzi. Ekspresi Pu Nanzi sangat berubah. Sama seperti Pu Nanzi sedang menghadapi situasi hidup dan mati, tangan raksasa muncul entah dari mana dan meraih petir ji realm. Tangan itu diperas dengan ringan dan baut kilat merah dihancurkan, tetapi pada saat yang sama, tangan raksasa itu bergetar dan mengeluarkan geraman lembut. Segera, seorang pria parubaya mengenakan pakaian mewah di atas perut yang agak gemuk muncul di hadapan Pu Nanzi. Dia memandang Wang Lin dan terkejut, tetapi segera mengungkapkan ekspresi ekstasi dan berkata, "Jadi, itu kamu." Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya dan lampu hijau dan merah dengan cepat kembali dan terbang di sekelilingnya. Setelah pria parubaya itu muncul, Pu Nanzi sedikit santai. Dia membungkuk dan berkata, "Salam, Tuan Utusan." Meskipun Pu Nanzi banyak bersantai, kulit kepalanya masih kesemutan. Dia tidak tahu harta sihir seperti apa itu kilat merah, tetapi ketika tertutup, dia merasa seperti bisa mati seketika. Perasaan bahaya itu adalah sesuatu yang hanya dirasakannya dari medan perang asing sebelumnya. Dia tidak ragu bahwa jika Tuan Utusan itu tidak muncul, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Dia menatap Wang Lin. Selain rasa takut yang dalam, ada juga rasa penyesalan. Pria parubaya itu menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Aku tidak percaya kau tidak mati dan hanya dalam pendek 400 tahun mencapai tingkat kultivasi yang tinggi." "Baik sekali. Serahkan manik-manik yang menentang surga dan aku akan mengampuni kamu. Aku akan membiarkan kamu menjadi orang nomor 1 di Shao." Bagaimana bunyinya? Ekspresi Wang Lin tenang. Penampilan orang ini dalam perhitungannya. Dia merasakan kehadiran orang ini ketika dia berada 10.000 km jauhnya. Orang ini adalah utusan dari Menara Surga, seseorang dari negara peringkat 4. Wang Lin menduga bahwa tingkat kultivasinya adalah pemutus roh. Jika dia bukan pemutus roh maka bagaimana dia bisa dengan mudah menghancurkan petir ji realm? Orang ini mengetahui bahwa Wang Lin memiliki manik yang menantang surga juga merupakan sesuatu yang dia pertimbangkan dalam rencananya untuk balas dendam. Jadi ketika dia berada di Shao, dia menjaga seluruh negara tertutup dalam pengertian ilahi. Dengan begitu, dengan indera ilahi tingkat pemutusan rohnya, tidak ada yang akan dapat mengidentifikasi dirinya. Dan tidak ada yang bisa menguncinya dengan indera ilahi mereka. Itulah sebabnya kurir ini tidak pernah keluar untuk menemukannya selama pembunuhannya. Faktanya, pria parubaya itu merasa sakit kepala dalam beberapa hari terakhir ini karena tidak peduli berapa banyak ia memindai Shao dengan dewanya. Masuk akal, dia tidak bisa menemukan orang yang membunuh semua anggota keluarga Teng. Kecuali jika rasa ilahi orang itu lebih kuat daripada Wang Lin, tidak mungkin untuk merasakannya. Harus dikatakan meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat dalam 400 tahun terakhir, hanya pada tahap awal Spirit Severing, tidak ada seorang pun di Shao yang bisa melampaui dia. Dia tidak pernah bisa menebak bahwa meskipun tingkat kultivasi Wang Lin hanya pada tahap awal dari Naschen Soul, perasaan ilahi Wang Lin sama kuatnya dengan perasaan ilahi dari pemupuk pemutus roh tingkat akhir. Bahkan jika utusan dari sekte setan raksasa datang sendiri, dia juga tidak akan dapat menemukan Wang Lin. Hal seperti ini sangat langka di dunia kultivasi. Setelah semua, Wang Lin adalah satu-satunya peminat jiwa berjalan di sekitar sebagai manusia. Juga, ada yang aneh, kilat merah.
Meskipun pria parubaya itu membuatnya tampak seperti dengan mudah menahan serangan, sebenarnya, kilat merah memasuki tubuhnya dan merusak jiwanya. Kerusakannya tidak terlalu besar, tapi itu masih membuatnya takut. Setelah melihat utusan itu muncul, mata Wang Lin menyala dan tanpa sepatah kata pun ia mengeluarkan setetes darah. Setetes darah berwarna emas. Setetes berwarna emas darah yang memancarkan tekanan dari Dewa Kuno. Mata Wang Lin bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata, "Aku telah menunggumu untuk waktu yang lama." Tangan kanannya dengan ringan menunjuk ke tetes darah keemasan. Darah tiba-tiba mulai mendidih. Itu berubah menjadi simbol emas dan terbang ke langit. Pada saat itu, serangkaian keributan datang dari langit dan sinar cahaya keemasan turun. Raksasa emas muncul di bawah sinar matahari. Cahaya emas. Ketika dia muncul, keseluruhan Shao tampak bergetar. Langit dan bumi sepenuhnya tertutup oleh cahaya keemasan ini. Semua manusia, semua kultivator, semua pohon, dan semua hewan ditutupi oleh cahaya keemasan ini. Meskipun ekspresi Wang Lin normal, energi spiritual di tubuhnya dengan cepat habis. Saat raksasa itu muncul, Wang Lin berjuang untuk menunjuk pria paruh-baya itu. Raksasa itu mengangguk. Tatapannya menyapu kemana Wang Lin menunjuk dan dia dengan lembut melambaikan tangannya. Langit, dan menempatkannya di depan dirinya. Tubuh Punanzi berubah menjadi debu bersama dengan tangan kanan pria paruh-baya. Pria paruh-baya itu mengerang kesakitan. Wajahnya pucat saat dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, ia meraih ke dalam tasnya memegang dengan tangan kirinya dan mengeluarkan sebuah batu giok. Tanpa ragu-ragu, dia menghancurkan batu giok. Cahaya putih membanjir keluar dari batu giok, mengelilinginya, dan kemudian dia menghilang dari tempat itu. Saat pria paruh-baya menghilang, raksasa itu juga menghilang. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia dengan cepat mengambil pil dari tasnya. Dia menyebar akal ilahi untuk mencari jejak pria paruh-baya. Setelah lama, Wang Lin mengerutkan kening. Kehadiran pria paruh-baya itu telah menghilang dari Shao. Memikirkan kembali ke batu giok yang dihancurkan pria paruh-baya itu, Wang Lin mulai menganalisis apa yang telah terjadi. Batu giok itu pasti mengandung semacam array transfer yang akan memungkinkannya untuk bergerak jarak jauh. Harta sihir dari negara kultivasi peringkat 4 benar-benar di luar imajinasiku, gumam Wang Lin pada dirinya sendiri. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, tebakannya sangat akurat. Apa yang digunakan pria paruh-baya itu adalah batu giok pelarian yang diberikan kepada semua murid inti dari sektenya. Selama mereka berada dalam kisaran tertentu, mereka dapat kembali ke sekte dalam sekejap. Utusan itu benar-benar takut pada Wang Lin. Menurut pengetahuannya, teknik Wang Lin adalah teknik Giant Demon Sect. Kekuatan teknik ini sangat mengerikan. Bahkan dia tidak yakin apakah dia bisa memblokirnya. Dia sudah melihat teknik ini 2 kali dalam Shao, jadi dia percaya bahwa Wang Lin bisa menggunakannya untuk ketiga kalinya. Untuk musuh seperti ini, meskipun Wang Lin hanya pada tahap Naschen Soul, dia masih tidak berani mengacaukannya. Itu sebabnya dia tidak ragu menggunakan Punanzi sebagai perisai untuk memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Wang Lin duduk bersila di atas tanah untuk memulihkan energi spiritualnya. Setelah waktu yang lama, dia berdiri, melambaikan tangan kanannya, dan mengambil menara yang terbuat dari kepala anggota keluarga Teng. Di sebuah desa di kaki Gunung Hengyu, semua penduduk desa jatuh ke tanah tertidur setelah angin aneh bertiup. Tak lama setelah itu, sebuah menara kepala muncul di depan rumah keluarga Wang. Di bawah menara, Wang Lin berlutut ke tanah dan bersujud ketika air mata mengalir di pipinya. Dia hanya menatap rumahnya seperti ini sampai malam tiba. Lalu Wang Lin menghela nafas, menabrak menara dengan tangannya, dan menara kepala berubah menjadi debu. Aku sudah membalas keluarga kami. Ibu, ayah, putramu akan berjalan di jalannya sendiri sekarang. Wang Lin diam-diam berdiri dan meninggalkan desa. Setelah dia pergi, semua penduduk desa bangun. Setelah mereka menyadari bahwa hari sudah gelap, mereka semua berlutut ke tanah, berdoa kepada para dewa untuk melindungi mereka. Wang Lin terbang di udara. Binatang buas itu sudah disingkirkan. Dia tiba di sebuah lembah. Disinilah ia meninggal sebelumnya. Melihat lembah, Wang Lin menarik napas dalam-dalam lalu menatap langit. Ia memikirkan banyak hal sebagai pemandangan dari 400 tahun yang lalu. Berulang-ulang dalam benaknya dan tidak akan pergi. Sekarang keluarga Teng hancur, dia tidak lagi memiliki beban di pundaknya. Mentalitasnya tiba-tiba mengalami perubahan. Wang Lin mengerti bahwa dia bukan lagi manusia biasa dan sudah berjalan ke jalur seorang kultivator. Jalan ini sulit dan penuh bahaya, tetapi ia harus bertekad untuk terus berjalan menyusuri jalan ini. Pengalaman 400 tahun menunjukkan kepadanya bahwa daya adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirinya sendiri. Mimpi yang dimilikinya sebagai seorang anak untuk menjadi abadi semakin tak terbatas pada saat itu. Dan ada juga si Tunan. Hanya setelah tingkat kultivasinya mencapai tahap transformasi jiwa, si Tunan dapat meninggalkan surga yang menantang manik-manik. Dan ada juga alam semesta yang luas dari ingatan dewa kuno, bersama dengan bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang mengejutkan. Wang Lin sangat. Wang Lin berdiri saat dia melihat ke kejauhan.
Matanya dipenuhi dengan cahaya yang fantastis. Pada saat itu, mentalitas Wang Lin berubah. Dia pernah menjadi anak kecil yang ingin membalas dendam atas pembunuhan orang tuanya. Sekarang setelah balas dendamnya selesai, dia sekarang akan mengejar puncak kultivasi dan menjadi abadi sejati. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan dia melompat dari tebing. Dia tiba di tempat di mana dia mati sebelumnya dan tiba-tiba menghilang dari sana. Piao Miao Sekte. Gao Qiming duduk di dalam kamarnya sendiri dengan cermin perunggu di depannya. Ekspresinya sangat jelek. 200 tahun yang lalu, dia meramalkan bahwa dia akan menderita bencana besar. Namun, bencana itu sangat tidak pasti, jadi dia tidak bisa mendapatkan detail yang tepat hanya dengan tingkat kultivasinya. Seiring berjalannya waktu, rasa malapetaka yang akan datang menjadi semakin kuat. Ketika anggota keluarga Teng mulai mati, dia tiba-tiba dapat menghitung sisa umurnya. Hari ini adalah hari ke-10. Gao Qiming selalu percaya pada jalan surga karena itu adalah jalur kultivasinya. Dia tahu bahwa dia harus mati hari ini, kalau tidak sekte Piao Miao akan dalam bahaya. Itulah sebabnya dia sudah mulai merencanakan kematiannya beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, dia tidak lagi menyesal. Dia mengambil napas dalam-dalam, melihat sekelilingnya dengan penyesalan, dan memukul dahinya dengan telapak tangannya. Darah bocor keluar dari sudut mulutnya, penglihatannya menjadi buram, dan cahaya di matanya memudar. Pada saat itu, dia tiba-tiba melihat pemandangan dari 400 tahun yang lalu. Saat itulah Teng Huayuan memintanya untuk menemukan lokasi keluarga seorang murid yayasan pendirian. Dia mendapatkan sedikit pemahaman, kemudian dia menutup matanya dan mati. Wang Lin memandang Zhao dari sebelah array transfer kuno. Dia kemudian membuka array dan menghilang dari Zhao. 10 hari kemudian, seorang pemuda yang tampak jahat muncul di sebelah array transfer. Dia melihat array transfer dan berjalan ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Di lembah jutaan mil jauhnya dari Zhao, sosok Wang Lin perlahan muncul. Saat dia muncul, dia menyebarkan indera ilahi, lalu dengan hati-hati memeriksa petanya. Kemudian dia dengan cepat bergerak, mencari array transfer berikutnya. Wang Lin tahu bahwa pemilik tas memegang sedang mendekati dari belakang. Jika dia tidak kehilangan dia maka dia tidak bisa berkultivasi dengan damai. Karena itu, tujuannya adalah array transfer kuno. Dia memiliki sedikit batu roh berkualitas tinggi, sehingga dia bisa menggunakannya beberapa kali. Setengah bulan kemudian, Wang Lin tiba di jajaran transfer kuno. Setelah dia memeriksanya, dia berdiri di tengah-tengahnya, mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi, dan meletakkannya di susunan. Tetapi pada saat itu, awan gelap tiba-tiba muncul. Awan berkumpul dan membentuk sosok pemuda yang tampak jahat. Pemuda itu menatap Wang Lin. Hati Wang Lin tenggelam. Kecepatan pemuda itu beberapa kali lebih cepat dari apa yang dia pikirkan. Wang Lin juga tidak dapat menentukan tingkat kultivasi orang ini dengan akal ilahi. Dia merasakan bahaya yang ekstrim. Jika seseorang hanya mengandalkan batu roh berkualitas untuk memulai array, maka akan membutuhkan 10 napas waktu untuk mentransfernya. Namun, dalam krisis ini, Wang Lin mati-matian menuangkan energi spiritualnya ke array transfer untuk mempercepat aktivasi. Pada akhirnya, pada saat yang sama pemuda yang tampak jahat itu tiba, cincin cahaya melayang dari array transfer dan tubuh Wang Lin menghilang. Anak muda yang tampak jahat mengeluarkan raungan. Tangannya membentuk segel. Saat Wang Lin menghilang, dia masuk ke cincin cahaya. Setelah menggunakan teknik yang tidak diketahui, ia menyebabkan array transfer untuk mengaktifkan kembali dan menghilang di antara lingkaran cahaya. Wang Lin merasakan bahaya yang ekstrim selama proses transfer. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa perasaan ilahi yang kuat di luar imajinasinya menyapu ke arahnya seperti tornado. Wang Lin merasa ketakutan di dalam hatinya. Sama seperti akal ilahi menyapu ke arahnya, Ji-realmnya membentuk baut kilat merah tebal yang belum pernah terjadi yang dibebankan kepada pemuda. Dampak dari Ji-real membuat akal ilahi berhenti sebentar. Pada saat itu, sebuah cahaya muncul di ujung yang lain dan Wang Lin dengan cepat menyerbu ke sana. Setelah dia keluar, dia dengan keras mengeluarkan beberapa suap darah. Tenas Chen Soul yang dibentuk oleh avatarnya menyusut dan sepertinya siap untuk runtuh setiap saat. Tapi Wang Lin tidak berhenti ketika dia dengan cepat bergerak. Dia menghilang dan muncul kembali 100 meter jauhnya. Namun, ia tidak terus berlari, tetapi mengeluarkan benang merah dari tasnya untuk memegang. Wang Lin tahu bahwa sekeras apapun ia berusaha melarikan diri, ia tidak akan bisa melarikan diri dari kecepatan orang itu. Juga, Naschen Soul-nya telah menerima terlalu banyak kerusakan. Jika dia terus berlari, orang itu bahkan tidak perlu bertindak. Dia akan mati karena Naschen Soul-nya runtuh. Ini adalah senjata paling kuat yang dia miliki saat ini. Saat dia mengeluarkan petir pembalasan ilahi, dia juga mengeluarkan sebotol pil dan membuangnya ke mulutnya. Pemuda yang tampak jahat muncul 10 kaki dari Wang Lin. Saat dia menatap benang di tangan Wang Lin, ekspresinya menjadi gelisah. Pemuda yang tampak jahat memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Pembalasan ilahi. Aku tidak percaya bahwa pemborosan planet seperti ini bisa memiliki harta ajaib seperti itu." Wang Lin menatap orang itu. Hanya setelah orang itu melihat pembalasan ilahi dan mengungkapkan ekspresi ketakutan, dia sedikit santai.
Jika pemuda itu acuh tak acuh terhadap pembalasan ilahi, maka satu-satunya hal yang bisa dia sembunyikan hanyalah di dalam surga. Menentang ruang manik, dan itu bukan ide yang bagus. Pria muda berwajah jahat itu juga merasa sangat frustrasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memenuhi kekuatan pembalasan ilahi di sini. Jika dia berkuasa penuh, itu bukan masalah besar. Dia akan yakin bahwa dia dapat menghancurkan sepotong pembalasan ilahi ini. Tapi saat ini dia hanya mendapatkan 30% dari kekuatannya. Dia hanyalah seorang kultivator tingkat transformasi jiwa tahap awal. Akibatnya, meskipun dia bisa bertahan melawan pembalasan ilahi, dia pasti akan terluka. Jika kultivasinya jatuh di bawah transformasi jiwa, dia tidak akan bisa pergi dan harus mencari tempat lain untuk pulih lagi. Semua ini mengkhawatirkan karena tingkat kultivasi minimum yang diperlukan untuk menggunakan bintang. This adalah Soul Transformation. Namun, ini bukan alasan utama. Alasan utama adalah bahwa di dalam array transfer, dia merasakan kekuatan yang membuat kulitnya merangkak. Ini adalah kekuatan yang sangat dia kenal. Pria muda berwajah jahat itu mendengus. Dia tidak lagi melihat pembalasan ilahi dan memandang ke arah Wang Lin. Junior, serahkan tas memegang dan aku akan membiarkan masalah ini pergi, katanya. Apakah ini yang diinginkan senior? Tatapan Wang Lin serius ketika dia menatap orang itu dan mengeluarkan tas memegang. Pandangan pemuda berwajah jahat itu dengan cepat beralih ke tas dan dia berkata, itu benar. Lempar ke sini. Wang Lin sedikit ragu. Pemuda itu terlalu cepat. Bahkan jika dia memintanya untuk pergi jauh atau menunggu sampai dia sendiri jauh, itu semua tidak ada gunanya. Jika orang ini benar-benar ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Setelah merenung sebentar, Wang Lin dengan tegas membuang tas yang dipegangnya. Pria muda berwajah jahat itu tertangkap tas memegang. Setelah memindai dengan akal ilahi, ekspresinya melunak. Dia menatap Wang Lin. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi, baik kemarahan maupun kebahagiaan. Wang Lin menatap pemuda itu. Dia meletakkan petir pembalasan ilahi di hadapannya dan berkata, Senior, Junior telah mengembalikan tas pegangan, jadi aku akan mengambil cuti aku. Dengan itu, dia dengan hati-hati mundur. Pria muda yang tampak jahat menatap Wang Lin. Tiba-tiba matanya mulai bersinar. Dua sinar cahaya berwarna-warni tiba-tiba melesat dari matanya ke arah Wang Lin dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Wang Lin tetap berhati-hati sepanjang waktu ini, jadi ketika ia melihat bahwa pemuda itu bertindak, ji realmnya ditembak tanpa keraguan dan bertabrakan dengan cahaya warna-warni. Tak lama setelah itu, Wang Lin batuk seteguk darah saat petir merah yang dibentuk oleh ji real meruntuh di bawah cahaya berwarna-warni. Sementara Wang Lin mundur, dia mengeluarkan bendera pembatasan. Pembatasan terakhir muncul di tangannya dan akan mendarat di bendera pembatasan. Ekspresi pemuda berwajah jahat itu berubah sangat dan dia berteriak, berhenti. Teman kecil, jangan terburu-buru. Dengan itu, dia mundur dan menatap bendera pembatasan dengan ketakutan. Dia tersenyum pahit. Sepotong pembalasan ilahi hanya akan menurunkan tingkat kultivasinya, bukan membunuhnya. Paling-paling, itu akan memaksanya untuk pergi ke kultivasi pintu tertutup selama beberapa ribu tahun. Tapi setelah dia melihat bendera pembatasan, dia mengerti mengapa junior ini akan mendapat sepotong pembalasan ilahi. Meskipun dia tidak tahu apa bendera pembatas itu, dia bisa segera mengatakan bahwa itu adalah harta ajaib yang bisa mengeluarkan pembalasan ilahi. Dia memiliki beberapa senjata itu sendiri, jadi dia tahu itu kekuasaan. Jika dia membiarkan anaknya melanjutkan maka dia tidak akan keluar dengan sesuatu yang sederhana seperti perlu mengambil lebih banyak waktu untuk pulih. Dia mungkin selamanya kehilangan kesempatan untuk memulihkan kultivasinya. Wang Lin masih memiliki darah di sudut mulutnya saat dia melihat pemuda yang tampak jahat itu. Saat ini, hanya dengan satu pemikiran, pembatasan terakhir akan mendarat di bendera pembatasan. Jika dia melepaskan bendera dan kemudian menggunakan sepotong retribusi ilahi sebagai panduan, dia yakin bahwa dia bisa mengarahkan sebagian dari kekuatan retribusi ilahi ke pemuda yang tampak jahat. Wang Lin menatap ke arah pemuda dan berkata, aku sudah mengembalikan tas memegang dan tidak menyentuhnya sama sekali. Mengapa senior kembali pada kata-katanya? Pemuda jahat itu merenung sejenak kemudian bertanya, apakah kilat merah yang baru saja kamu gunakan ji realm? Nada suaranya tidak pasti. Ekspresi Wang Lin tetap normal, tapi hatinya kacau saat dia diam-diam menatap pemuda itu. Pemuda yang tampak jahat menatap Wang Lin dan berkata, aku harus benar. Apa yang kamu gunakan sekarang adalah ji realm. Saat ini, perasaan pemuda itu sangat rumit. Wang Lin memberinya kejutan satu demi satu. Di hampir buang-buang planet ini, anak ini tidak hanya memiliki sepotong retribusi ilahi dan harta ajaib untuk memanggil retribusi ilahi, tetapi ia juga memiliki ji realm. Ji realm ini yang menyebabkan niat membunuhnya menghilang sepenuhnya. Pria muda berwajah jahat itu menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi aneh. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Setelah hening sejenak, dia berkata, jika senior tidak punya apa-apa lagi maka junior akan pergi. Dengan itu, dia dengan hati-hati mundur. Jika pemuda itu harus bergerak sama sekali, dia akan mengaktifkan pembalasan ilahi tanpa ragu-ragu.
Pemuda yang tampak jahat itu ragu-ragu untuk sementara waktu dan bertanya, apakah kamu tidak ingin Jirealm MU menerobos kemacetan? Tubuh Wang Lin berhenti bergerak dan dia menatap pemuda itu. Pria muda berwajah jahat itu ragu-ragu sekali lagi. Dia menghela nafas dan berkata, lupakan saja. Nak, lebih baik kau dengarkan. Jirealm adalah kekuatan yang sangat ekstrim. Menembus kemacetan sangat sulit, tapi itu bukan tidak mungkin. Ekspresi Wang Lin tetap tidak terkesan saat dia diam-diam menatap orang itu. Pria muda berwajah jahat itu mengungkapkan ekspresi apresiasi dan matanya tiba-tiba menyala saat cahaya berwarna-warni perlahan muncul. Cahaya berubah menjadi bola cahaya dan melayang di tangannya. Hati-hati Wang Lin mencapai titik ekstrim saat dia menatap cahaya berwarna-warni. Pria muda berwajah jahat melihat ke arah cahaya berwarna-warni dengan ekspresi kompleks. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, periksa cahaya dengan indera ilahi kamu. Wang Lin merenung sebentar sebelum memindai cahaya dengan indera ilahinya. Ekspresinya langsung menjadi aneh. Dia terdiam lalu bertanya, ini, di dalam cahaya warna-warni, dia mendeteksi sepotong Jirealm. Penemuan ini mengguncang hatinya. Pria muda berwajah jahat itu menarik napas dalam-dalam dan perlahan berkata, kamu menemukannya. Cahaya berwarna-warni di planet rumah aku ini disebut Jirealm 5 warna. Ini awalnya bukan milikku. Itu diberikan kepada aku oleh seorang teman saat dia sekarat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Matanya bergetar ketika dia melihat cahaya warna-warni. Pria muda berwajah jahat itu melambaikan tangannya dan cahaya warna-warni menghilang. Dia memandang Wang Lin dan berkata, alam ji dibagi menjadi banyak jenis yang berbeda. Adapun berapa banyak, tidak ada yang benar-benar tahu. Kultivator dengan Jirealm jarang ada di serikat kultivasi, jadi aku tidak dapat melihat properti apa yang dimiliki Jirealm kamu. Tapi aku tahu bahwa apapun jenis Jirealm itu, mereka semua memiliki kemacetan, dan kemacetan itu sangat sulit ditembus. Aku tahu metode yang memungkinkan Jirealm untuk menembus kemacetan, Cultivation Planet Crystal. Kristal ini diberikan kepada setiap negara kultivasi peringkat 6 ketika disetujui oleh serikat kultivasi. Monster tua dari serikat kultivasi menggunakan surga mereka yang menentang kekuatan untuk membentuk kristal. Ini adalah harta nasional negara kultivasi peringkat 6. Jika seorang kultivator Jirealm mendapatkannya dan memurnikannya, ada kemungkinan menerobos kemacetan Jirealm itu. Wang Lin ekspresinya agak jelek. Harta nasional negara kultivasi peringkat 6 bukanlah sesuatu yang bisa dia peroleh. Pria muda berwajah jahat itu memandang Wang Lin. Dia kemudian menampar tasnya memegang dan mengeluarkan dis hitam. Dia dengan santai memukul cakram dengan tangan kanannya dan cakram itu tiba-tiba tumbuh lebih besar sambil melepaskan cahaya yang lembut. Jika kamu berhasil mendapatkan Cultivation Planet Crystal dan mendapatkan kualifikasi untuk meninggalkan limbah planet ini, kamu bisa datang dan menemukan aku di planet 5 elemen. Nama aku Naduo. Dengan itu, ia bangkit di udara dan menghilang ke cakram terbang. Tak lama kemudian, cakram mulai berputar dengan cepat, menyebabkan lubang muncul di langit. Melalui lubang, Wang Lin bisa melihat kekosongan tak berujung yang diisi dengan bintang-bintang cerah. Dis bergerak dan memasuki lubang. Lubang itu dengan cepat menyusut dan menghilang tanpa jejak. Wang Lin menganggap dirinya sangat beruntung karena orang ini tidak mengejar masalah tentang tas pegangan. Apakah itu bendera pembatas atau sepotong pembalasan ilahi? Keduanya adalah senjata pamungkasnya, terutama sepotong pembalasan ilahi. Ini adalah hal-hal yang dia tidak ingin gunakan jika dia tidak perlu. Dia melihat di mana lubang itu menghilang dan dorongan kuat muncul di dalam hatinya. Ketika dia muda, dia bermimpi terbang di langit, tetapi sekarang dia ingin terbang di antara bintang-bintang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. The Cultivation Country Crystal dari negara kultivasi peringkat 6 bukanlah sesuatu yang bisa dia peroleh saat ini. Apakah yang dikatakan pria muda berwajah jahat itu benar atau tidak, itu masih merupakan petunjuk. Jika dia pernah mencapai tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk mendapatkannya, maka dia tidak akan keberatan untuk mencobanya. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana mencapai tahap pemutusan roh. Menghasilkan roh pemutus kultivator adalah persyaratan untuk negara kultivasi peringkat 3 untuk mencapai peringkat 4. Sangat sulit. Harus dikatakan bahwa di seluruh planet ini, ada negara kultivasi peringkat 3 yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kurang dari 20 negara kultivasi peringkat 4. Data ini jelas menunjukkan kesulitan untuk mencapai tahap pemutusan roh. Jika dia ingin mencapai tahap pemutusan roh, energi spiritual dan lingkungan dari negara kultivasi peringkat 3 tidak cukup. Tujuan Wang Lin adalah untuk menemukan negara kultivasi peringkat 4 dan mencapai tahap spirit severing di sana. Dia mengeluarkan peta. Setelah melihatnya sebentar, dia mengarahkan pandangan pada persatuan 5 sekte. Negara kultivasi peringkat 4 ini adalah yang paling dekat dengan lokasinya saat ini. Setengah bulan kemudian, perbatasan serikat 5 sekte muncul di hadapan Wang Lin. Di perbatasan, ada layar cahaya yang menghalangi jalan. Ini adalah perbedaan antara negara kultivasi peringkat 3 dan peringkat 4. Cahaya ini menghalangi orang luar masuk. Wang Lin tiba di depan layar cahaya. Setelah melihatnya sebentar, dia mengirim batasan.
Pembatasan mendarat di layar cahaya dan sebuah lubang muncul. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin masuk ke dalam. Setelah Wang Lin memasuki negara peringkat 4, ia tidak lagi terbang, tetapi berjalan seperti manusia. Dia melihat sekeliling ke tempat asing ini dan menandatangani. Tidak ada metode kultivasi yang dapat membantu seseorang menerobos dari tahap Nascent Soul ke tahap Spirit Severing. Bahkan pil tidak berguna kecuali seseorang dapat menemukan pil peringkat 6 atau lebih tinggi. Untuk mencapai tahap pemutusan roh, seseorang harus mempelajari surga dan mendapatkan dao mereka sendiri. Itulah satu-satunya cara. Wang Lin tidak bergabung dengan sekte apapun begitu ia memasuki negara peringkat 4 karena ia tahu tentang ini. Lagi pula, bergabung dengan sebuah sekte tidak akan banyak membantunya dalam mencapai tahap pemutusan roh. Jika dia ingin bergabung dengan sebuah sekte dan menjadi anggota intinya, itu akan memakan terlalu banyak waktu. Waktu yang tidak ingin ia buang. Dari 400 tahun pengalamannya dalam berkultivasi dan pengalamannya dengan para kultivator pemutus roh, ia memahami bahwa pemahaman tentang surga sangat penting untuk mencapai tahap pemutusan roh. Wang Lin telah berjalan di jalur darah untuk waktu yang lama dan semua pembunuhan itu tidak ada hubungannya dengan memahami surga. Dia punya perasaan bahwa jika dia melanjutkan jalan ini, dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap pemutus roh. Pada kenyataannya, tingkat kultivasi nyata Wang Lin bukanlah Nascent Soul. Jirealm tubuh utamanya mencegah tubuh utamanya mencapai tahap Nascent Soul, jadi itu hanya avatarnya yang mencapai tahap Nascent Soul. Berjalan di jalan, tubuh Wang Lin berangsur-angsur berubah saat tubuh utamanya masuk ke dalam dan tertidur nyenyak ketika avatarnya keluar. Wang Lin telah mencapai pemahaman tentang Jirealmnya, jadi dia tidak akan bersikeras untuk mencoba menembus kemacetan Jirealmnya. Dia juga tidak akan lagi bergantung pada Jirealm begitu banyak. Mulai sekarang, itu hanya akan menjadi harta sihir baginya. Harta sihirnya saat ini terlalu lemah untuk merusak para kultivator pemutus roh. Agar harta sihir ini naik dalam kekuatan, dia akan membutuhkan beberapa harta surgawi yang sangat langka, seperti kristal planet-planet penanaman negara peringkat 6. Setelah menyerah pada Jirealm, Wang Lin memutuskan untuk gunakan avatarnya untuk berjalan di jalur seorang kultivator. Jika suatu hari avatarnya mencapai tahap transformasi jiwa, ia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal. Kemudian, begitu dia memperbaikinya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos dengan Jirealmnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan Jirealm dari kesadarannya. Dia mengerti bahwa hal terpenting yang harus dia lakukan adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang surga, tetapi dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalan pembunuhan, dan jalan ini tidak lengkap. Jika dia ingin memahami surga maka dia harus mulai dari awal dan menjadi manusia. Jika seseorang ingin berubah menjadi manusia abadi, ia harus menjadi manusia fana terlebih dahulu. Sebelum ia mengetahuinya, mentalitas Wang Lin berubah dan ia mendapatkan sedikit pemahaman. Namun, petunjuk itu berlalu seperti kilat dan Wang Lin tidak bisa menangkapnya. Dia merenung sejenak lalu tersenyum. Kultivasinya menghilang seperti salju yang mencair. Setelah beberapa saat, dia tampak tidak berbeda dari manusia. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh ketika dia meraih daun willow. Dia memasukkannya ke dalam mulut untuk menikmati rasa hijau saat dia berjalan di sepanjang jalan. Negara kultivasi peringkat 4 ini sangat besar, beberapa kali lebih besar dari Sao. Ada banyak kultivator dan jumlah manusia juga telah mencapai jumlah yang luar biasa. Saat Wang Lin sedang berjalan, dia melihat orang-orang lewat. Mereka semua membawa semacam barang bawaan, tidak seperti dia, jadi dia menarik banyak perhatian. Wang Lin merenung sedikit. Dia pergi ke sisi jalan dan mengumpulkan beberapa ranting tipis dan membuat keranjang untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengumpulkan berbagai dedaunan dan herbal untuk mengisi keranjang. Wang Lin hanya berjalan di jalan selama beberapa jam dan sudah melihat banyak seniman bela diri dari dunia fana lewat kuda. Tidak ada dari mereka yang menaruh perhatian pada Wang Lin. Setiap kali kuda lewat, mereka akan menendang awan debu, namun, Wang Lin tidak keberatan. Dia membersihkan debu dari pakaiannya dan terus berjalan. Tapi kali ini, dia hanya berjalan sedikit sebelum suara di belakangnya berteriak, "Beri jalan!" Pada saat yang sama, angin kencang datang dari belakangnya. Wang Lin dengan cepat menghindar ke samping dan melihat seekor kuda hitam hampir menyentuh tubuhnya ketika melewatinya. Tak lama setelah itu, beberapa kuda lagi lewat. Salah satu dari mereka akan menabrak Wang Lin ketika pengendara tiba-tiba menarik keras pada tali kekang. Kuda itu mengeluarkan suara keras. Kaki depannya terangkat dan bergerak ke samping. Hanya setelah mengambil beberapa langkah ke depan kuda itu berhenti. Pria yang menunggang kuda itu menatap Wang Lin. Dia mengambil cambuknya dan mengayunkannya ke kepala Wang Lin sambil berteriak, "Dari mana asal orang buta ini? Apakah kamu tidak memiliki mata?" Wang Lin mengerutkan kening. Namun, tepat ketika cambuk datang, seorang pria paruh baya datang dari samping, meraih cambuk, dan berteriak, "Zhang San, apa yang kamu lakukan?" Pria itu mendengus. Dia menyingkirkan cambuk, menembak Wang Lin dengan tatapan ganas, dan pergi. Pria paruh baya itu tidak melihat pria itu ketika dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, "Maaf, adik, karena menakuti kamu. Aku masih memiliki masalah penting untuk diperhatikan, jadi tolong maafkan aku."
Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Dengan itu, dia membersihkan debu dari bajunya. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi terkejut. Dari sudut pandangnya, Wang Lin hanyalah orang normal tanpa tanda-tanda menjadi seorang seniman bela diri, tetapi keberanian Wang Lin jauh di atas orang biasa. Pria parubaya itu dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, aku Lu Xing. Jalan ini hanya menuju ibu kota. Aku ingin tahu untuk apa adik lelaki itu menuju ibu kota? Dengan itu, dia melihat keranjang di punggung Wang Lin dan bertanya dengan ekspresi aneh, apakah adik lelaki itu seorang dokter keliling? Wang Lin tidak membuat alasan dan mengangguk. Pria parubaya itu tersenyum. Dia menggenggam tangannya dan melompat ke atas kudanya. Tiba-tiba, kuda itu berteriak, tetapi alih-alih maju, dia kembali. Wang Lin berbalik dan melihat 100 meter di belakangnya, sebuah kereta perlahan bergerak maju. Setengah jam kemudian, kereta perlahan muncul di belakang Wang Lin. Ada lebih dari 100 orang yang mengendarai kuda menjaga kereta. Semua mata mereka bersinar, kepala mereka lurus. Jelas bahwa mereka semua adalah ahli bela diri yang ahli. Lu Xing ada di sisi kereta. Dia dekat dengan kereta, berbicara dengan seseorang di dalam. Jalan ini tidak lebar, jadi setelah melihat kereta, Wang Lin berdiri di sisi jalan. Sebagai kereta melewatinya, 4 orang menunggang kuda muncul di depannya untuk menghalanginya dari kereta. Lu Xing berbalik untuk melihat Wang Lin dan matanya menyala. Dia memindahkan kudanya di sebelah Wang Lin, lalu menggenggam tangannya dan berkata, adik, apakah kamu memiliki obat untuk kondisi angin jahat? Wang Lin tahu bahwa yang lain mengira dia seorang dokter. Dengan emosinya, ia biasanya tidak akan repot dengan ini, tetapi tiba-tiba ia memiliki beberapa wawasan. Untuk mencapai tahap pemutusan roh, dia harus bisa memahami surga. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memasuki dunia fana. Memikirkan hal itu, Wang Lin bertanya, apakah ada orang yang sakit? Pria parubaya itu ragu-ragu sebentar dan berkata, seorang gadis pelayan sedang sakit dan kami masih jauh dari kota. Para dokter di sekitar sini mencoba memberinya obat, tetapi tidak ada yang berhasil. Wang Lin melirik kereta dan berkata, biarkan aku melihat pasien. Lu Xing dengan masam tersenyum dan berkata, adik, apakah kamu memiliki obat yang dapat membantu? Jika kamu tidak memilikinya, maka tidak perlu menemui pasien. Tepat pada saat itu, sebuah suara lama datang dari kereta. Dikatakan, Lu Xing, orang ini telah sering bepergian, jadi dia mungkin sudah sembuh. Lu Xing dengan cepat menjawab. Dia melompat turun dari kuda dan berkata, aku harus merepotkanmu, adik laki-laki. Wang Lin mengikuti Lu Xing ke kereta dan hendak naik ketika pria tua itu masuk batuk. Lu Xing dengan cepat menghentikan Wang Lin dan berkata, adik, lihat saja dari sini. Tidak perlu masuk ke dalam. Wang Lin mengerutkan kening. Berkat akal ilahi, dia sudah tahu bahwa ada 3 orang di dalam kereta. Selain pria tua itu, ada 2 wanita cantik. Sangat jelas bahwa mereka adalah tuan dan pelayannya. Orang yang sakit bukanlah pelayan, tetapi tuannya. Dengan indera ilahi, Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa wanita itu tidak sakit karena angin jahat memasuki tubuhnya, tetapi dari beberapa gas hijau di dalam tubuhnya. Dia jelas telah diracuni. Wang Lin berkata, angkat tangan kami. Wanita di dalam kereta ragu-ragu sebentar sebelum mengulurkan tangannya. Wang Lin memegang tangannya sebentar sebelum melepaskan dan meraih keranjangnya. Dia mengambil sehelai daun dan menjalankan energi spiritualnya sekali. Dia menyerahkan daun itu kepada Lu Xing dan berkata, suruh dia memakannya mentah dan dia akan sembuh besok. Lu Xing memandangi daun di tangannya dengan ekspresi aneh. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu hanya daun pohon willow. Lu Xing tersenyum pahit ketika dia berpikir bahwa dia salah tentang pemuda ini. Jelas, pemuda ini bukan dokter, tetapi orang gila. Kalau tidak, siapa yang akan menggunakan daun willow sebagai obat? Jika daun ini benar-benar obat, maka siapapun dapat mengambil ikat dari sisi jalan. Dia akan membuang daun itu ketika tirai kereta tiba-tiba terangkat. Seorang lelaki tua penuh keriput keluar dan meraih daun itu. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, ekspresinya berubah ketika dia berkata, daun willow berusia 100 tahun. Dia menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya ketika dia memandang Wang Lin dan dengan hormat bertanya, apakah ada trik untuk menggunakan daun ini? Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, makan itu mentah tidak apa-apa. Pria tua itu dengan cepat mengangguk. Dia membuat ekspresi ke arah Lu Xing dan kembali ke gerbong. Lu Xing menatap Wang Lin dengan ekspresi aneh. Dia hanya bisa tersenyum kecut dan berkata, adik laki-laki, karena kamu akan pergi ke ibu kota juga, bagaimana kalau kamu bepergian dengan kami? Wang Lin tersenyum dan berkata, aku butuh kuda. Setelah Lu Xing mendengar ini, dia segera berkata, San Lauer, serahkan kudamu. Seorang pemuda berusia 20 tahun atau lebih dengan pahit tersenyum. Dia turun dari kuda dan membawanya. Setelah mengumamkan beberapa kata, dia berbalik dan pergi. Wang Lin memeriksa kuda itu. Itu terlihat sangat heroik dan matanya penuh dengan kecerdasan. Ketika Wang Lin menggosok kuda itu, matanya menyipit saat mengeluarkan ekspresi yang sangat nyaman. Ini mengejutkan Lu Xing.
Ini adalah pertama kalinya dia melihat seekor kuda menunjukkan ekspresi seperti ini. Tangan kiri Wang Lin menekan kuda itu dan dia dengan mudah melompat ke punggungnya. Lu Xing dengan cepat mengikuti di belakang saat dia mengobrol dengan Wang Lin dan terus melihat kembali kereta itu. Wang Lin melihat sekeliling pada semua manusia di sekitarnya saat dia naik. Perasaan yang tidak ia rasakan dalam waktu yang lama muncul di hatinya. Pada saat itu, energi spiritual di tubuhnya mulai bergerak sendiri dan semua energi spiritual di sekitarnya tampaknya tertarik padanya. Jika ada kultivator yang kuat di sekitar, mereka akan terkejut karena ada lapisan tebal aura kabut merah di sekitar Wang Lin. Aura ini sangat kuat, namun, itu tidak bocor keluar, tetapi terkondensasi di sekitar Wang Lin. Belum lagi manusia, bahkan kebanyakan kultivator tidak akan bisa melihat aura kabut merah ini. Ini adalah aura pembunuh yang diperoleh Wang Lin dari 400 tahun pembunuhannya. Setelah menjadi bagian dari dirinya untuk waktu yang lama, itu secara bertahap berubah menjadi aura permusuhan. Akhirnya, saat dia membunuh lebih banyak lagi dan mengalami perubahan, itu menjadi aura jahat yang akan menyebabkan kulit kultivator manapun merayap. Ketika aura jahat ini dapat digunakan secara bebas, itu dapat digunakan seperti teknik yang kuat. Juga, jika sedikit digunakan saat memurnikan harta sihir, itu akan membuat harta itu jauh lebih kuat. Angin musim semi bertiup melewati Wang Lin dan dia tanpa sadar mengambil napas dalam-dalam. Matanya memancarkan cahaya yang tidak terlalu mencolok. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa energi spiritualnya sedang mengalami perubahan. Meskipun perubahan ini sangat kecil, itu berisi kekuatan yang sangat misterius. Aura jahat di sekitar Wang Lin sedikit mengendur. Sepotong itu memasuki tubuhnya dan menyatu dengan energi spiritualnya. Secara bertahap, saat kereta perlahan bergerak maju, semakin banyak energi spiritual berkumpul di sekitar Wang Lin. Di bawah energi spiritual yang padat, semua kuda tiba-tiba menjadi sangat hidup. Bahkan mata para seniman bela diri fana itu pun berbinar. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang menyebabkan tubuh mereka terasa hangat dan nyaman. Setelah waktu yang lama, energi spiritual di tubuh Wang Lin tenang dan energi spiritual di sekitar area Yege merisau. Kepala seniman bela diri tiba-tiba menjadi jelas ketika mereka berbicara di antara mereka sendiri tentang apa yang baru saja mereka alami. Ketika kelompok itu terus bergerak maju, malam akhirnya tiba. Lingkaran gerbong dibentuk di sisi jalan. Beberapa gadis pelayan turun dari gerbong dan mulai menyiapkan makan malam. Beberapa dari mereka melemparkan beberapa pandangan ke arah Wang Lin dan berbicara di antara mereka sendiri. Tidak sulit untuk memahami mengapa semua pelayan wanita memandang Wang Lin. Saat ini, dia memiliki pesona yang tak terkatakan. Meskipun penampilannya normal, dia memiliki aura yang sangat istimewa tentang dirinya. Wang Lin duduk bersandar di pohon besar saat dia melihat langit yang perlahan-lahan mulai gelap. Dia mengalami semacam ketenangan pikiran yang belum pernah dia alami dalam 400 tahun terakhir. Ini berasal dari warisan ingatan dewa kuno. Kembali ketika Tusi tidak dapat melakukan perjalanan di antara bintang-bintang, ia sering melihat langit seperti ini. Ketenangan pikiran ini menyebabkan energi spiritual di tubuh Wang Lin muncul kembali, tetapi Wang saat ini Lin tidak memperhatikan energi spiritual dan, untuk pertama kalinya, ia memperhatikan aura kabut merah di sekitarnya. Zat merah perlahan menghilang dengan pikiran damai. Dia tahu bahwa jika dia terus begini maka zat merah itu akan hilang setelah beberapa tahun. Wang Lin telah memperhatikan zat merah ini sebelumnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dia tahu ini disebabkan oleh 400 tahun pembunuhannya. Meskipun dia tahu bahwa membiarkan zat merah ini menghilang akan membantunya memasuki tahap spirit severing, dia masih merasa itu sedikit sia-sia. Wang Lin merenung sejenak. Setelah memikirkannya, dia mulai membuat zat merah di sekitarnya mendidih dan perlahan mengembun. Namun, setelah mengecilkannya menjadi 1/10 dari ukuran aslinya, Wang Lin tidak bisa lagi memadatkannya lebih jauh, tidak peduli seberapa keras percobaannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Saat dia akan mencoba lagi, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah para pelayan wanita. Dia melihat seorang gadis pelayan berpakaian merah berjalan ke arahnya dengan daging asap dan anggur. Gelombang aroma mengalir ke arah Wang Lin saat gadis itu mendekat. Dia meletakkan daging dan anggur saat dia dengan penasaran menatap Wang Lin untuk sementara waktu dan berkata, "Terima kasih." Gadis ini adalah gadis pelayan yang sedang duduk dengan wanita muda di gerbong sebelumnya. Dia mengambil anggur, memindainya dengan indera ilahi, lalu menyesapnya. Rasa pedas dan pedas tiba-tiba masuk ke tubuhnya. Dalam 400 tahun ini adalah salah satu dari hanya beberapa kali Wang Lin minum anggur. Kembali sebelum dia memasuki jalur kultivasi, ayahnya hanya akan mengeluarkan anggur ketika paman keempatnya berkunjung. Kapanpun itu terjadi, Wang Lin diam-diam akan minum sedikit, lalu terkikik ke arah ayahnya dan paman keempat dengan wajah merah. Dengan sedikit kesedihan, Wang Lin mengambil tegukan besar lagi. Karena Wang Lin adalah seorang kultivator, dia tidak perlu makan, sehingga makanan manusia tidak menarik baginya. Daging asap itu tertinggal di tempatnya, tetapi anggur ini mengingatkannya pada sesuatu, jadi dia terus minum sampai semuanya habis. Di tengah malam, para seniman bela diri membuat lubang api. Semburan tawa datang dari para pria yang berkumpul di sekitar mereka.
Saat Wang Lin mendengarkan tawa mereka, dia hanya bisa tersenyum tipis. Beberapa seniman bela diri menjadi sangat berani setelah minum sedikit dan pergi untuk menggoda gadis-gadis pelayan untuk waktu pribadi. Melihat manusia ini, Wang Lin tanpa sadar memikirkan Lim Wan. Pada saat itu, Lu Xing tiba di sebelah Wang Lin dengan 2 kendi anggur. Setelah memberikan kendi kepada Wang Lin, dia duduk di sebelahnya dan berkata, "Adik, obat kamu memang efektif. Nyonya aku sudah lebih baik. Ini, bersulang untukmu." Dengan itu, dia memiringkan kendi dan mengisi cangkirnya, tapi kemudian dia melihat bahwa Wang Lin bahkan tidak menggunakan cangkir dan minum tegukan besar langsung dari jug. Dia tertawa. Setelah minum anggur di cangkir, dia menyalin Wang Lin dan minum seteguk besar dari jug. "Tidakkah kamu mengatakan bahwa itu adalah gadis pelayan yang sakit? Kenapa wanita muda itu sekarang?" Wang Lin samar-samar tersenyum ketika melihat Lu Xing. Wajah tua Lu Xing memerah. Dia merasa sangat malu ketika dia menampar kakinya dan berkata, "Adik, ini salahku. Bagaimana dengan ini, begitu kita tiba di ibu kota, jika kamu memiliki masalah, kamu bisa datang ke toko Southern Heaven untuk menemukanku. Selama aku mampu, aku tidak akan ragu untuk membantu." Wang Lin tersenyum. Dia tidak lagi berbicara. Dia hanya perlahan-lahan menikmati rasa anggurnya. Lu Xing melihat ke kendi kosong di tanah, lalu menatap kendi yang hampir kosong di tangan Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki memiliki toleransi yang sangat baik terhadap anggur. Sepi di sini. Bagaimana kalau kita pergi ke api dan bersaing dengan saudara-saudaraku?" Wang Lin secara refleks ingin menolak, tetapi, setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Wang Lin mengikuti Lu Xing ke api. Ada banyak seniman bela diri di sana. Mereka semua tertawa ketika mereka berbicara tentang acara menyenangkan yang mereka temui. Lu Xing naik dan menendang orang yang sedang berbicara dan dengan bercanda memarahi, "Wang Lao, aku telah mendengar kamu berbicara tentang persik kecil King Fan Lao berkali-kali. Aku kira dia melayani kamu dengan baik. Ketika kami kembali, aku akan memeriksa apakah kamu hanya membual." Orang bernama Wang pindah untuk membuat 2 tempat untuk Lu Xing dan Wang Lin ketika dia berkata, "Karena kamu mengurus bisnis begitu cepat, aku akan menutup tagihan. Aku masih punya waktu untuk mengejarmu." Momen yang diucapkan, semua orang di sekitar mulai tertawa dan Lu Xing bercanda sedikit bercanda sebelum duduk bersama Wang Lin. Wang Lin dengan santai memandangi manusia di sekitarnya. Dia merasa sangat menyesal. Meskipun kehidupan orang-orang ini singkat dan hanya 1 napas darinya sudah cukup untuk membunuh mereka berkali-kali, kebahagiaan mereka adalah sesuatu yang tidak ia miliki. Malam ini, Wang Lin minum banyak anggur. Meskipun dia tidak banyak bicara, yang lain di sekitarnya mengenalnya dan tertawa dan minum dengannya. Belakangan, beberapa gadis pelayan yang berani bergabung dengan mereka juga, termasuk gadis pelayan yang memberinya makanan. Namun, dia hanya duduk di sebelah Wang Lin. Tatapannya yang berkilau sering mendarat pada dirinya, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tidak sampai tengah malam semua orang tertidur karena mabuk dan gadis-gadis pelayan semua kembali tidur di gerbong. Di samping beberapa yang berdiri berjaga di kejauhan, semua orang tertidur. Camp itu benar-benar sunyi, selain beberapa suara letupan dari api. Suara ini tidak hanya tidak mengganggu tidur siapapun, tetapi membantu mereka tidur lebih baik. Wang Lin berdiri dan berjalan ke pohon besar sebelum duduk. Duduk sambil bersandar di pohon, dia merasakan gelombang ketenangan. Sebelumnya, hanya untuk sementara waktu, dia lupa bahwa dia adalah seorang kultivator dan berpikir bahwa dia adalah manusia seperti orang lain. Dia menutup matanya dan memeriksa tubuhnya. Yang mengejutkannya, tingkat kultivasinya telah menembus tahap awareness Chen Soul ke tahap pertengahan. Meskipun dia sudah berada di puncak tahap awal dan bisa menerobos kapan saja, dia tidak berpikir akan secepat ini. Namun, zat merah di sekitar tubuhnya telah sedikit menghilang. Dia punya perasaan bahwa jika dia membiarkan zat merah ini menghilang, dia akan menyesalinya di masa depan. Perasaan ilahinya memasuki zat merah sekali lagi untuk menyingkatnya.